Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah tarwih yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah tarwih yang berbahagia, insyaallah penceramah mengangkat suatu cerita saja, karena kalau membahas masalah hukum-hukum puasa itu sudah banyak dan mungkin bisa terulang. Saya mengangkat juga sebuah cerita karena cerita itu kesannya tidak mengajar tetapi memberikan inspirasi. Baik, dalam kehidupan rumah tangga terkadang kita ketemukan dua karakter yang berbeda. Terkadang laki-lakinya baik, perempuannya tidak baik. Kadang perempuannya baik, laki-lakinya tidak baik. Tapi peran di sini saya ingin menjadikan laki-lakinya tidak baik, perempuan yang baik. Karena insya Allah rata-rata ibu di rumah itu rata-rata baik. Istriku juga baik insya Allah di rumah. Baik, begini ceritanya. Ini bapak ini orangnya tukang marah. Tukang marah. Setiap dia pulang ada saja dia marahkan. Mulai dari makanannya istrinya, kalau dia mau masak bilang, kalau dia bilang dia makan tidak enak, dia bilang, apa ini makananmu tidak enak? Terkadang kalau istrinya juga datang minta uang sama suaminya, dia bilang, kau itu tukang boros. Baru kemarin saya kasih kau sudah habis hari ini. Kalau istrinya juga pergi jalan, padahal dia pergi di pengajian, ini tukang jalan ini. Tidak perhatikan suaminya. Suaminya ini tukang marah. Ketemu istri dalam rumah tangga ini, istrinya pendiam. Jadi setiap dimarahi sama suami, istrinya diam saja tertunduk, tidak mau membalas marahnya suami. Sesekali ketika suaminya redah marahnya, ketika dia berpapasan dengan suaminya, dia lemparkan senyum simpul. Bagaimana tidak meleleh hatinya suami. Kalau yang tadinya ada marah-marah, kalau suami istrinya senyum simpul apalagi cantik, wah luar biasa, lebih melelehkan hati. Nah, suaminya ini berubah sendiri karena melihat istrinya ini penyabar, pendiam. Dia panggillah istrinya baik-baik. Dia tanya, "Mak, kau tidak marahkah sama saya?" "Tidak, Ji, Pak." Saya heran. Ada biasa itu ibu-ibu kalau dimarahi dia balas juga marah. Kau tidak marah-marah, saya heran. Bagaimana caramu kau lampiaskan kemarahanmu itu? Dia bilang istrinya, kalau saya marah, Pak, saya pergi masuk di WC. Lalu saya ambil sikat gigitan. Baru sikat gigitan itu saya pakai untuk membersihkan kloset. Kalau sudah saya bersihkan kloset itu, Pak, saya cuci lagi, baru saya simpan kembali. Lalu dia bilang suaminya, pantasan kalau setiap saya sikat gigi ada rasa lain-lain. Apa cerita yang bisa diambil sini? Pertama, sifat marah itu dilarang. Karena ada hadisnya Nabi, pernah seorang sahabat datang minta nasihat. Ya Rasulullah, nasihati saya.
Apa dia bilang Nabi? Pendek kata-katanya Nabi, nasihatnya. La takdab. Janganlah engkau marah. Dia tanya lagi, ya Rasulullah, saya minta nasihat yang lain. Diulangi lagi, la takdab. Nah, ada nasihat yang lain. Diulangi lagi, la takdab. Ternyata orang yang bertanya minta nasihat ini tukang pemarah. Mungkin suami ini yang dimaksudnya suka marah-marah di rumah. Itulah nasihat bagi dia. Kemudian yang bisa kita petik dari cerita tadi, yang kedua adalah kita harus menghargai istri. Istri itu bukan satu dia urus, bukan suaminya nak urus. Anaknya dia urus, pakaiannya suami dia urus, makanannya dia urus. Hargailah istri. Hargai jerih payahnya. Karena jangan hanya satu hal yang membuat benci dia, ada satu kekurangan, sebenarnya sudah tidak ada yang baik. Karena dia bilang, Allah di dalam Al-Quran firman-Nya berbunyi, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu itu dengan cara yang patut. Wa in karihtumuhunna, apabila ada sesuatu yang kau tidak senang, fa asa an takrahu syai'a, bersabarlah, bisa jadi sesuatu yang kau benci itu wa yaj'alallahu fi khairan katsira, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Jadi Pak, saya itu biasa kalau dimarahi istri kan biasa suka kalau kita pulang malam itu, "Atuh di mana kok?" Saya masih di rumah rumahnya mama. "Cepat kok pulang, sudah jam 11." Ada positifnya Pak, supaya jangan kita keluyuran. Siapa tahu kita salah jalan. Jadi itu istri juga cerewet itu ada gunanya juga. Itu. Kemudian yang ketiga, yang bisa kita ambil hikmah dari cerita ini, yaitu cara meredamkan orang marah itu jangan juga ikut marah. Jangan ikut marah. Artinya rumus kehidupan itu, marahkan itu api, tenang itu air. Jadi jangan kau hadapi api dengan api, hadapi api dengan air. Artinya salah satunya ini, karena karakter ini terkadang istri tukang marah, suami penyabar. Salah satunya harus berperan kalau mau langgeng rumah tangga. Kalau dua-duanya tukang marah, wah sudah banyak yang piring pecah di rumah. Hancur rumah itu kalau dua-duanya tukang marah. Itu rumusnya. Kemudian yang terakhir, hikmah yang bisa kita ambil dan petik dari cerita tadi, yaitu jangan membalas suami dengan sikat gigi rasa kiat. Jangan. Ada rumus kehidupan itu. Membalas kebaikan dengan kebaikan sudah biasa. Misalkan ibu punya kelebihan makanan di rumah, es kelapa, bawakan tetangga di samping, di samping balas dengan es cendol, biasa ji. Namanya baku balas kebaikan, biasa. Yang luar biasa itu adalah ketika kita berbuat baik lalu dibalas dengan keburukan. Kita balas dia dengan kebaikan, itu luar biasa. Yang tidak bagus itu adalah membalas keburukan dengan keburukan. Namanya dendam. Makanya Rasulullah sabda yang berbunyi, abghadu adur rajuli ilallahi aladul khisam. Sesuatu yang paling dibenci oleh Allah yaitu dendam. Makanya kita membalas suami ketika ada yang seperti, jangan juga balas dendam begitu, tetapi doakan. Mudah-mudahan hatinya terbuka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.